Kristus dalam program 5 Menit Bersama Tuhan dari Klasis Rote Barat Laut bersama dengan saya, Pendeta Filda Veo Bistolen, STH. Dalam Minggu Sengsara ketiga, kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Sakaria pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 dan Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-37 dengan tema memandang Dia yang tertikam. Dalam penghayatan Minggu Sengsara ketiga saat ini, kita merenungkan nubuat tentang kesengsaraan Kristus. Nubuat adalah penyataan ilahi tentang sebuah peristiwa yang akan terjadi di masa depan melalui perantaraan seorang atau seorang nabi. Dalam Alkitab, nubuat bukan sekedar ramalan belaka, tetapi bagian dari rencana Allah yang dinyatakan kepada umatnya. Salah satu nubuat dalam perjanjian lama tentang penderitaan seorang yang tertikam yang nyata dalam karya Kristus. Mengapa Yesus Kristus harus ditikam di atas kayu salib? Itu adalah salah satu rencana Allah bagi kita untuk membuktikan kesetiaannya, kasih-Nya yang sempurna, dan membuka jalan bagi kita manusia untuk menerima keselamatan abadi. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana perasaan kita melihat orang yang ditikam di hadapan kita dan kita tahu bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Tentu kita sedih, kecewa, sakit hati, marah, jengkel, bahkan bisa kita untuk membalas dendam, baku tikam itu pun pasti terjadi. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia tunduk pada rencana Allah untuk membuktikan kasih-Nya untuk penebusan kita. Ia tidak ada perlawanan sama sekali. Lalu apa yang kita lakukan buat Kristus yang tertikam mati buat kita? Kita harus hidup dalam roh dan kebenaran dan dalam penyesalan yang sungguh di hadapan Tuhan. Bacaan kita saat ini merupakan nubuat yang menggambarkan waktu ketika kita sebagai miliknya melihat kepada Dia yang telah mereka tikam dan menangisinya dengan penuh duka. Nubuat ini mengacu pada pengenalan yang mendalam akan dosa kita manusia yang menyebabkan penderitaan Kristus Sang Mesias yang tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Di salib Yesus menjadi pribadi yang menderita, yang tertikam, memberikan nyawanya sebagai pengorbanan untuk dosa-dosa kita manusia. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam ayat yang ke-10 dalam Sakaria 12 menegaskan bahwa pertobatan sejati terjadi melalui pekerjaan Roh Kudus. Hanya melalui karya Roh Kudus kita dapat menyadari kedalaman dosa kita, dapat mengenali kasih Allah yang sempurna dalam Kristus, menyadari keselamatan yang kita peroleh karena anugerah dan karya Allah dalam hidup kita ini, dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Jangan kita mengaku dosa hari ini, tetapi besok atau lusa kita kembali kepada kehidupan lama kita. Ingat bahwa pertobatan sejati melibatkan penyesalan yang mendalam dan keinginan untuk berbalik dari kehidupan yang menyimpang dari Allah. Tangisan yang dalam bukan sekedar duka, tetapi ekspresi pertobatan sejati. Sebab kesedihan rohani yang disertai pertobatan yang tulus menjadi sarana bagi kita untuk mengalami pembaruan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, kita harus ingat bahwa sengsara Kristus bukan hanya tragedi historis atau sejarah belaka, tetapi peristiwa yang terus menantang hati kita untuk berbalik dan hidup benar di hadapan Allah. Melihat salib adalah merenungkan kasih Allah yang rela menanggung penghinaan, olokan, cacian, dan penderitaan demi keselamatan kita manusia. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 menyoroti duka yang bersifat pribadi sekaligus kolektif. Setiap individu, pribadi, dan semua lapisan masyarakat diundang untuk secara pribadi
menghadapi kenyataan dosanya masing-masing, merenungkan dosanya masing-masing. Namun duka ini membawa pemulihan bersama sebagai umat kepunyaan Allah. Kekasih-kekasih Kristus, refleksi ini mengajak kita untuk merenungkan kasih karunia Allah. Kristus yang tertikam mengajarkan bahwa hanya melalui kesadaran, kerendahan hati, pengakuan dosa, dan penyerahan diri kepada Kristus di salib, kita dapat menerima anugerah pengampunan dan pembaruan hidup yang benar. Tangisan tulus akan dosa membawa pengharapan bahwa melalui salib Yesus, Allah telah membuka jalan pemulihan, penebusan, dan keselamatan kekal bagi setiap kita. Kekasih-kekasih Tuhan, jangan takut lakukan kebenaran dan hidup benar, karena Allah telah melakukan dan membuktikan dan nyatakan kasih-Nya yang sempurna untuk kita. Ingatlah, Allah selalu menyertai kita. Hiduplah dalam nilai-nilai spiritual yang mendorong pertumbuhan iman kita. Tuhan memberkati kita. Amin.